Politisi perempuan anggota DPRD Kabupaten Maros dari fraksi Partai Golkar, Haja Nurwahyuni Malik, Putri Haji Malik, saudagar kaya dan konglomerat asal Kabupaten Maros, belakangan ini sedang galau. Ia diancam karir politiknya di Partai Golkar akan dibereskan. Ia mau di PAW sebagai anggota DPRD Kabupaten Maros karena suaminya Haji Sahiruddin menjadi kader partai yang berbeda, bergabung ke Partai Nasdem. Tentu, agenda PAW itu menimbulkan gejolak politik di Golkar Maros. Tapi sebelum lanjut mengulas rencana PAW Nurwahyuni Malik, subscribe dulu channelnya, like, dan komen di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa share ke sosial media Anda. Jika Wahyuni tidak mau di PAW, maka partainya Golkar konon akan memecatnya. Padahal Wahyuni adalah salah satu peraih suara terbesar di Maros pada Pileg 2019 lalu. Di dapilnya, Dapil 1, ia meraih hampir 4.000 suara pemilih, peringkat pertama dari seluruh perolehan caleg yang hanya rata-rata di bawah angka 2.000 saja. Sehingga di Dapil 1, Kecamatan Turikale dan Maros Baru, Golkar menyabet 2 kursi di DPRD Maros dari total 7 kursi Golkar. Bahkan Golkar menjadi pemenang dan berhak atas jabatan Ketua DPRD Maros yang kini diduduki Andi Patare Amir, mantan Ketua Golkar Maros. Wahyuni menjadi caleg Partai Golkar pada saat itu. Ia sebagai representasi keterwakilan perempuan. Maka ia pun melakukan sosialisasi di kalangan perempuan, lalu mengajak perempuan bergabung ke Golkar dan memilihnya. Pemilih saya memang banyak dari kalangan perempuan, ucap Wahyuni. Tapi setahun ia menjabat anggota DPRD Maros, prahara politik di internal Partai Golkar mencuat. Pasca suksesi Golkar dari Patarai ke Suhartina, dinamika politik Partai Golkar berubah. Wahyuni merasa disepelekan. Bahkan ia tak dimasukkan dalam struktur kepengurusan di DPD 2 Golkar Kabupaten Maros. Sebenarnya Wahyuni punya pengalaman organisasi yang tak bisa diremehkan. Ia tuntas dalam pengkaderan di Himpunan Mahasiswa Islam HMI. Tahun 2016, Wahyuni Malik aktivis di HMI cabang Merauke. Juga dia pernah menjadi anggota Istamar 2004 dan aktif di organisasi pengusaha minyak Hiswana Migas tahun 2012. Jadi dari pengalaman organisasinya, Wahyuni bukan kaleng-kaleng. Ia memilih banyak diam karena ia ingin lebih dekat memahami persoalan di daerahnya. Ada saatnya saya nanti bicara, ujar Wahyuni. Soal usulan PAW-nya itu urusan internal mereka di Golkar Maros. Tapi publik berkepentingan untuk tahu apa sih yang terjadi di sana. Masa persoalan beda partai dengan suami lalu dia di PAW? Apakah ini adil? Apakah perempuan ditakdirkan dalam berpolitik sekalipun harus dibawa ketek suaminya? Ini menarik. Kita harus membedahnya untuk menjadi pendidikan politik bagi masyarakat, termasuk bagi borjois-borjois imut-imut yang menepuk dada sebagai pejabat-pejabat partai, agar politisi tidak mengabaikan hak asasi manusia dan mengerti apa sesungguhnya hak asasi itu. Kita mengenal terminologi hak asasi manusia dan hak konstitusi, hak konstitusional warga negara. Hak asasi manusia, the human right, adalah sebuah konsep hukum normatif yang menyatakan
setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Hak konstitusional warga negara, the citizen constitutional right, adalah semua hak warga negara yang telah dijamin undang-undang. Hak asasi manusia perlu juga dipahami, jangan cuma diucap. Hak asasi manusia disingkat HAM berlaku universal kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. HAM pada dasarnya tidak bisa dicabut, saling berhubungan dan saling bergantung. HAM dialamatkan pada negara, artinya negara harus hadir untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak tersebut, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran atau pengabaiannya. Di Indonesia, HAM dijamin dan tercantum dalam UUD 1945 sehingga sudah menjadi hak konstitusional warga negara. Namun, tidak semua hak konstitusi itu ialah HAM. Sebagai ilustrasi, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan ialah hak konstitusi, tetapi tidak berlaku bagi setiap orang yang bukan warga negara. Hukum berlaku umum dan tidak mengenal diskriminasi gender. Apa yang menjadi hak konstitusi warga negara, ia menjadi hak laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana dengan hak politik perempuan? Hak-hak politik antara lain hak memilih dan hak dipilih, hak ikut serta dalam pemerintahan, hak menjadi pengurus partai politik, hak mendapatkan jabatan dalam partai dan dalam pemerintahan, misal sebagai bupati, wakil bupati, atau anggota DPRD. Saya mau sedikit bicara soal hak politik perempuan. Hai perempuan, simak ini, sebab banyak yang salah paham. Bahkan ada politisi yang tidak mengerti hal ini. Pilihan politik perempuan dianggap wajib ikut pilihan suami. Kalau ada laki-laki berpikir begitu, dia sudah stolim. Belakangan, saya melihat banyak politisi tidak berisi. Isi kepalanya hampa, pengetahuannya terbatas. Mungkin karena ia merasa pintar, sehingga tak memerlukan literasi dalam berpikir. Literasi yang benar dikiranya cerita dongeng. Mengenai keterwakilan perempuan dalam politik, termasuk proses pengambilan keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Atas dasar ini, Kementerian P3A menetapkan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD, dan DPRD. Landasan kebijakan terkait keterwakilan perempuan dalam politik dikuatkan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional. Ada juga di Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Keterwakilan perempuan dihimbau 30%. Di Maros sebenarnya juga sudah ada perdanya. Saya pernah menjadi anggota Pansus DPRD ketika perda pengarusutamaan gender itu disusun. Tapi elit partai semua pasti tahu bahwa keterwakilan perempuan di parlemen disarankan minimal 30%, menjadi suatu desakan zaman dan sudah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu yang harus disikapi secara bijak dan cerdas oleh para politisi di tingkat manapun. Dalam regulasi yang ada telah diatur upaya meningkatkan kursi perempuan di parlemen
dengan menyebutkan menempatkan satu caleg perempuan di antara 3 dalam daftar caleg yang diajukan partai politik ke KPU. Salah satu indikator Sustainable Development Goals (SDGs) ialah untuk mewujudkan 50-50 gender equality pada 2030 nanti. Hal ini dimaksudkan agar perempuan dapat sejalan dan setara dengan laki-laki di bidang politik. Keterwakilan perempuan di parlemen, partisipasinya dalam pembangunan dan pengambilan keputusan penting dalam negara atau di daerah, diharapkan memunculkan optimisme lahirnya kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, juga untuk mendukung pemerintah dalam pelaksanaan manifesto Sustainable Development Goal. Nah, ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan dan menjamin terpenuhinya hak-hak politik perempuan agar terlibat dalam pembangunan bangsa atau daerah secara berkeadilan. Akan menjadi anomali jika agenda PAW terhadap anggota legislatif perempuan fraksi Golkar di DPRD Maros, Nurwahyuni Malik, didorong Partai Golkar Maros. Ini sama saja memotong sendiri partisipasi perempuan dalam politik dan mengurangi kota perempuan di DPRD Maros yang sampai hari ini partisipasi perempuan masih sangat rendah. Menanggapi rencana pemecatannya, Wahyuni Malik mengatakan ia tidak punya salah di partai dan ia juga masih loyal kepada Partai Golkar. Mengenai beda partai dengan suami, bagi Wahyuni, pilihan politik itu hak asasi manusia. Ini bukan kesalahan dan tidak elok dijadikan alasan untuk memecat saya, kata Wahyuni Malik dikutip dari menitindonesia.com, Sabtu 2 Oktober 2021. Wahyuni punya pendapat soal hak politik sebagai perempuan. Dalam demokrasi yang sehat, tidak wajib istri mengikuti suami dalam menentukan pilihan politik, ujar Wahyuni. Bahkan terkait dugaan dia melakukan pelanggaran ADART partainya, menurut Wahyuni ada yang sengaja melakukan sabotase, membuat spanduk dirinya bersama adiknya Taufik berpakaian Partai Nasdem, dan spanduk tersebut disebar di beberapa titik. Sementara Wahyuni dan Taufik masih menjabat fraksi Golkar di DPRD Maros. Wahyuni sudah melaporkan sabotase politik itu ke polisi dan menurutnya polisi sedang menyelidiki pihak yang sengaja menyebar spanduk hoax terhadap dirinya. Kata Wahyuni, sekarang sedang diendus percetakan yang menyetak spanduk itu. Siapa yang memesannya dan apa motif membuat spanduk sabotase terhadap dirinya dan adiknya itu. Soal PAW, kata dia, bukan soal baginya, tapi yang jadi soal, Wahyuni merasa dihukum tanpa salah, diperlakukan secara tidak adil, dan hak politiknya sedang ingin dirampas. Wahyuni adalah putri Maros, ayahnya Haji Malik, asalnya dari Bantimurung. Wahyuni pun mengatakan ia akan memperjuangkan hak politiknya sebagai perempuan. Yang saya perjuangkan bukan jabatan anggota DPRD, tetapi hak politik saya sebagai perempuan, ucap Wahyuni. Ketua DPD 2 Partai Golkar Maros, Haja Suhartina Bohari, mengatakan Wahyuni tidak dipecat, hanya diusulkan untuk dievaluasi ke DPD 1 Partai Golkar. Terkait adanya dugaan pelanggaran ADART partai, Tina pun menjelaskan yang berwenang melakukan pemecatan adalah DPD 1, bukan DPD 2. Nanti DPD 1 akan melihat apakah Wahyuni terbukti melanggar ADART atau tidak.
Kalau terbukti akan diberikan sanksi, bisa jadi pergantian antar waktu dan bahkan bisa jadi pemecatan. Kalau tidak terbukti melakukan pelanggaran, kata Tina, tentu Golkar tidak punya alasan mengganti atau memecatnya. Tina dan Wahyuni sama-sama politisi perempuan, sama-sama andalan, dan sama-sama cantik. Tina saat ini menjabat Wakil Bupati Maros dan Wahyuni sebagai anggota DPRD tentu adalah aset bagi Golkar dan juga aset bagi Maros. Apalagi masih muda, mamu alias mama muda. Saya banyak belajar dari berbagai teman, baik yang sedang naik karirnya maupun yang sudah turun, dan juga ada yang sedang naik namun tiba-tiba jatuh. Misalnya kejadian pada Ibu Wakil Bupati Kolaka Timur, Meria Nur. Hanya gara-gara duit 25 juta, karir politiknya tamat setelah dicokok KPK. Politisi saat ini tak boleh seperti gaya politisi sebelumnya, harus menghentikan politik baku musuhan, karena sesungguhnya tak ada politisi yang sempurna dan tak ada kekuasaan yang abadi. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di bumi itu akan binasa. Jabatan, harta, suami, istri, pacar, semua akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekal Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Banyak politisi berakhir menjadi public enemy. Apa sebab? Karena tidak melihat kekurangannya sendiri. Perseteruan politik, kata teman saya, selalu berbalas. Lawan politik yang banyak adalah potensi untuk merontokkan tembok kekuasaan. Tina dan Wahyuni, kalian sudah jadi, tentu lebih paham dari saya. Kalian punya kuasa, tapi jangan dikecoh petualang, apalagi pembisik. Biasanya yang suka membisik itu setan. Saya Akbar Endra dalam acara Monologi Catatan AE. Sampai jumpa pada acara berikutnya. Salam AE, Ewako.